Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih setianya, kita semua boleh ada sampai dengan saat ini. Secara khusus pada malam hari ini, kita bersyukur karena kemurahannya melalui media YouTube ini. Dari rumah kita masing-masing, kita diizinkan oleh Dia untuk bersama-sama datang dalam hadirat-Nya untuk memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan kesaksian serta menikmati kehadiran-Nya di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Sebagai satu keluarga Gereja Kemah Injil Indonesia, kita telah melewati rangkaian acara bulan misi yang telah berlangsung pada bulan Agustus yang lalu, yang telah diakhiri dalam ibadah puncak misi yang kita telah lalui bersama juga pada tanggal 30 Agustus yang lalu. Dan kita bersyukur karena pertolongan Tuhan kita bisa melalui semua rangkaian ibadah itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua mendapatkan satu makna, satu pesan misi yang Tuhan titipkan kepada kita semua. Dan secara pribadi, satu makna misi yang Tuhan berikan adalah hati untuk bermisi. Hati yang mau bermisi bagi pekabaran Injil, bagi para penginjil yang Tuhan tempatkan dalam ladang pelayanan mereka masing-masing. Untuk orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, yang belum pernah mendengar akan berita Injil ini. Biarlah hati yang mau bermisi ini terus berkobar-kobar dalam setiap kita, sehingga kita boleh mendukung para pegabar Injil dalam pelayanan mereka. Dan biarlah berita Injil ini boleh tersampaikan kepada seluruh orang di penjuru dunia ini, sehingga bersama-sama dengan kita dalam satu kesatuan orang-orang kudus, kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Worship Night pada malam hari ini mengambil tema hati bagi bangsa. Hati yang mau mendoakan bagi bangsa-bangsa. Hati yang mau berseru bagi bangsa-bangsa. Dan hati yang mau membawa bangsa-bangsa ini kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai Worship Night kita siapkan hati dan pikiran kita. Fokus kita secara khusus untuk 1 jam ke depan ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia dan menikmati akan kehadirannya. Mari sebelum kita memulai worship night kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, sehingga pada malam hari ini, dalam worship night ini Tuhan, Kau mengizinkan kami bersama datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, serta menikmati kehadiran-Mu Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, persiapkan hati kami bagi jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing ketika melihat dan mendengarkan ini. Biarlah mereka juga boleh diberkati Tuhan. Biarlah bersama-sama kami meninggikan Tuhan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, terimalah persembahan dan pelayanan kami ini. Sebab di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami pada Allah yang layak menerima segala penyembahan kami. Amin. Untuk kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau.
Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau tahu lawat bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan terus memuji Tuhan dan setelah lagu ini akan ada kesaksian. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. When I was as a single,
Selamat sore jemaat Adel Potes yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom untuk kita semua. Sore ini hadir di studio kami seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi untuk kita. Selamat sore Pak Beni Pasaribu. Selamat sore Bapak Pendeta. Senang bisa mengundang Bapak di studio kami. Kami rindu Bapak dapat berbagi pengalaman dengan jemaat tentang pelayanan Bapak bersama keluarga. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Kami mau sedikit mendengar latar belakang panggilan Bapak menjadi seorang pelayan Tuhan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini pertanyaan yang sangat menentukan ya. Latar belakang saya menjadi pelayan Tuhan ya tidak serta-merta langsung jadi memiliki kerinduan menjadi pelayan Tuhan. Tentunya dulu saya harus cerita tentang pertobatan saya secara pribadi begitu. Ya Pak Pendeta, saya ini latar belakang dari keluarga yang bisa dikatakan tidak Kristen, bisa dikatakan tidak Muslim. Karena dua-dua kami memeluk agama yang keduanya begitu. Tapi saya bersyukur di dalam situasi seperti itu, sejak saya lahir sampai umur 20 tahun, itu saya hanya hidup mengikuti arus dunia saja begitu. Tidak ada berpikir untuk hal-hal rohani, tidak ada berpikir tentang Tuhan mengasihi saya begitu. Setelah saya merantau ke Pulau Batam, di situ saya titik awal bertemu dengan Kristus, di mana saya boleh mengikuti persekutuan di tengah-tengah gereja Misi Injili Indonesia, para pemuda di sana, dan saya bertobat awalnya di sana. Sederhana saja waktu saya bertobat, teman saya satu kampung ada di gereja itu. Beliau ya saya bisa bilang kalau di kampung ya lebih jahat daripada saya begitu ya, lebih rusak daripada saya begitu. Tetapi herannya saya melihat dia bisa melayani Tuhan di gereja itu. Waktu selesai ibadah saya bertanya kepada teman saya ini, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Sederhana, jawabannya adalah karena Yesus begitu. Waktu saya pulang, saya terus terpikir karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus. Disitulah titik awal saya mau mencari Yesus. Dan saya bersyukur lewat ibadah Natal pemuda-pemudi ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan saya bisa dilayani secara pribadi dan menerima Yesus secara pribadi. Dan di situ waktu setelah didoakan timbullah kerinduan, saya mau membuat hidup saya ini berarti bagi Tuhan. Saya sering mengikuti hamba Tuhan melayani ke desa-desa terpencil, dan di situ saya termotivasi dan saya mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Begitu Pak. Tuhan, berawal dari sebuah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kemudian lewat pengalaman pribadi bertemu dengan Yesus, kemudian mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Luar biasa. Pak Beni. Ya Pak. Pak ini orang Batak. Iya benar, orang Batak. Orang Batak yang hadir di Papua. Ya, luar biasa. Pertanyaan saya, apa yang memotivasi Bapak bisa ada di Papua? Wah. Di sini. Ya ini pertanyaan ini kalau mau dijelaskan ya cukup panjang begitu Pak. Tapi saya senang karena tentu
ketika orang bertanya kepada kita kenapa kita ada di sini, kenapa kita ada di sana, sebagai pelayan Tuhan, saya berpikir bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan, begitu, Pak Pendeta. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Bukan kebetulan saya ada terlempar di Papua atau melayani di Papua, begitu. Ya, saya waktu sekolah teologi ya di Sumatera Selatan, di Tanjung Enim namanya, sekolah tinggi teologi Ebenezer. Saya sekolah, dan waktu saya mau selesai tingkat skripsi, ada satu dari Papua mahasiswa yang sekolah di tempat itu, dan dia didukung oleh Yayasan Beritakan Kasih Tuhan, Yayasan Berkat yang ada di Jakarta, dan dia selalu menerima buletin doa. Dan waktu saya membaca berdoa untuk buletin doa itu, saya melihat di buletin doa itu ada kebutuhan tenaga pelayan Tuhan untuk di Papua yang difasilitasi oleh Yayasan Beritakan Kasih Tuhan ini. Sehingga 1 tahun kurang lebih saya menggumuli dan saya berdoa, saya membaca buletin itu. Sebenarnya dulunya saya tidak percaya, Pak, bisa masuk ke Papua, dan teman-teman juga sering seperti dalam arti mengejek gitu ya, main bercanda, berguyon begitu. Nanti kamu tinggal di pohon nomor berapa begitu. Ya, karena mereka tahu bahwa saya memiliki kerinduan di Papua. Dulunya saya berpikir, tidak percaya bahwa di Papua itu masih ada orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang tidak ada listrik, yang tidak ada transportasi, yang tidak ada makanan minuman seperti kita nikmati di kota begitu ya. Dan setelah saya tamat dari sekolah, saya langsung mengambil keputusan untuk menghubungi Yayasan Beritakan Kasih Tuhan ini untuk saya bersedia diutus ke sana. Jadi saya langsung mereka sambut dan mereka suruh datang ke Jakarta untuk wawancara, dan saya siap seperti apa yang kami sepakati, dan saya berangkat ke Papua, begitu Pak. Jadi berawal dari informasi teman, kemudian lewat buletin dari Yayasan Berkat, Ya, Pak akhirnya ambil keputusan untuk melayani di Papua. benar Pak. Informasi yang kami dengar, Pak pernah memimpin satu lembaga yang disebut dengan MTC, Mission Training Center, ya Pak ya. Lalu kemudian kami juga mendapat informasi bahwa Pak lebih sering ke pedalaman, melayani di pedalaman Pegunungan Bintang dan sekitarnya. Ya. Pak bisa ceritakan sedikit tentang pelayanan Bapak di pedalaman? Ya, dulu Mission Training Center ini Pak, ini adalah pusat pelatihan misi yang dibawa naungan Yayasan Beritakan Kasih Tuhan. Dulunya ada di Hitigima, Wamena, tahun 98 awalnya. Pemuda-pemudi Gereja Kristus Ketapang itu mission trip. Menurut informasi yang saya dengar, mission trip itu bukan langsung ke Papua, Wamena, tetapi mereka ke Jawa dulu, ke Sulawesi. Tiba-tiba waktu mereka ke Wamena, mereka jatuh hati untuk tanah Papua, dan mereka mengambil keputusan untuk membuka pelayanan pendidikan di tanah Papua. Jadilah Mission Training, pusat pelatihan misi. Kemudian pusat pelatihan misi ini ada kendala, waktu itu terjadi longsor di lokasi itu, sehingga lokasi asrama dan kampus itu tertimbun oleh longsor dan pindah ke Sentani di Kihiran di sini. Dan saya bergabung
dari sejak 2006 awal. Jadi sebenarnya saya melanjutkan estafet dari hamba-hamba Tuhan yang terdahulu begitu Pak. Dan kami di Mission Training membina peserta didik itu 2 tahun. 1 tahun setengah itu ada di kampus, setengah tahun itu praktek lapangan selama 6 bulan di pos-pos pedalaman. Dan setiap mahasiswa yang praktek ke pos-pos pedalaman itu kami punya tugas tanggung jawab mementoring mereka langsung ke pedalaman. Itu sebabnya kami staf yang ada di Mission Training ini terjun juga langsung ke pedalaman supaya bukan hanya mengajar saja secara teori tetapi melihat keadaan nyata di tempat pelayanan yang sesungguhnya begitu. Baik, Pak Beni, bisa ceritakan sedikit suka dan dukanya melayani teman selama ini? Ada banyak sekali Pak kalau diceritakan ya. Salah satu ya saya mau mengawali dari dukanya begitu. Ya, saya dulu masih sendiri, belum menikah. Saya pergi pelayanan mementoring mahasiswa praktek dan mengantar mereka. Pertama kali itu tahun 2006 bulan 8 itu langsung ke Milky. Kami masih dengan heli angkatan udara, heli Puma waktu itu, karena lapangan sedang dikerjakan dan pesawat belum bisa landing begitu ya. Waktu itu saya belum punya pengalaman sama sekali. Dan waktu tiba di tempat pos Milky ini, saya pikir heli ini akan berhenti dengan baik dan matikan mesin dan kami turunkan barang-barang dengan baik begitu. Ternyata Pak itu tidak. Itu langsung ditendangi dan dibuangi barang-barang keluar sampai saya hampir terbuang di waktu itu. Karena tentara itu langsung suruh cepat turun begitu. Sehingga saya terkejut dan ya memang karena baru pertama kali itu begitu. Sehingga itu heli masih menyala dan kami turun sampai kepala tunduk dan heli berangkat langsung begitu. Itu pengalaman pertama dan saya tidak tahu dan bingung begitu ya. Itu hal yang terkesan bagi saya. Saya kena tendang tentara begitu ya. Bukan karena benci tapi karena supaya cepat begitu. Kemudian kami setelah melayani di pos itu jalan kaki. Jalan kaki di situ saya sadari Tuhan benar rupanya. Selama ini saya anggap bahwa saya tidak percaya bahwa ada orang-orang di hutan ini begitu. Ternyata benar. Saya jalan kaki dari satu kampung, itu 1 hari perjalanan ada kampung lain lagi. Itu suku Kimki. Kemudian jalan 1 hari itu udah suku Yetpa. Jadi ada banyak orang yang ada tinggal di hutan itu belum dijamah, belum disentuh oleh teknologi, belum disentuh oleh kesejahteraan, pendidikan, kesehatan begitu ya, belum disentuh oleh pemerintah begitu. Dan saya sebenarnya pulang dari situ dan merenungi dan menangis dan berdoa, Tuhan ampuni saya karena saya membaca buletin itu seakan tidak percaya begitu ya. Tetapi setelah melihat kenyataannya saya benar-benar terharu dan tertegun. Ya benar rupanya begitu ya. Seperti kata Ayub, bukan dari orang lain saya tahu Tuhan itu baik, tapi saya sendiri sudah merasakannya begitu. Jadi selama ini saya pikir itu hanya cerita orang supaya orang tertarik begitu ya. Ternyata ini benar begitu. Jadi saya jalan kaki dan makan apa adanya ubi yang ada di sana sampai sagu atau buah-buah yang ada di hutan begitu ya. Dan ya alat juga ya sangat sederhana sekali. Saya mengalami 2 minggu lalu Pak Henderson itu khotbah bagaimana
cara menyajikan makanan, ya tentu kita lihat kurang higienis dalam segi kesehatan, mungkin tidak layak dimakan begitu ya. Kami dapat daging dari masyarakat yang tinggal di Honai, dan itu daging nggak tahu udah berapa hari. Kemudian saya lihat sendiri itu mereka potongi daging itu bukan dengan pisau, karena waktu itu mungkin tidak ada pisau. Mereka langsung gigit, taruh, gigit, taruh, gigit, taruh. Kemudian kita makan sama-sama begitu. Jadi memang luar biasa begitu ya. Hanya kasih karunia. Kalau saya boleh sampai saat ini bisa melayani, tetap dikuatkan oleh Tuhan, itu karena kasih karunia sendiri. Begitu. Tuhan. Jadi dari situ awal kecintaan untuk Papua. Sebenarnya kecintaan untuk Papua itu sudah sejak baca buletin, Pak. Tetapi setelah masuk ke pelayanan di Papua, disitulah benar-benar mengerti ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi pelayanan saya. Dan sukanya yang saya rasa, ya saya bisa menikmati pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Saya tidak pernah jalan berhari-hari di pedalaman itu dengan makan yang ada di alam. Tetapi ini 1 bulan saya jalan bersama mahasiswa saya untuk mengunjungi kampung-kampung, melayani. Setiap kampung kami menginap 3-2 hari, beribadah di situ, mengajar. Itu hal yang luar biasa, dan itu yang membuat sukacita. Artinya ternyata Tuhan buat saya berarti, hidup saya ini berarti. Jadi sukacita saya ketika saya berarti di hadapan Tuhan dan bagi orang lain, begitu Pak. Itu kan. Pak, pertanyaan terakhir dari kami. Seperti apa dukungan keluarga bagi pelayanan Bapak selama ini? Wah, sangat banyak Pak. Kalau dukungan keluarga itu luar biasa ya. Dulu saya sebelum berkeluarga berdoa, Tuhan berikanlah pendamping yang mencintai Tuhan dan mendukung pelayanan saya. Itu doa saya yang utama. Dan ternyata Tuhan kasih tepat seperti apa yang saya rindukan begitu ya. Karena apa? Karena memang sampai saat ini keluarga selalu mendukung saya dalam melayani. Bahkan anak saya sering bawa ke pedalaman juga bersama-sama pelayanan. Jadi mereka tidak merasa canggung. Dan waktu istri saya hamil, kami ke pedalaman. Anak ada dalam kandungan ini, begitu. Jadi kalau saya minta ke pedalaman, kalau saya mau pergi ke pedalaman, tidak pernah istri katakan jangan begitu. Tidak pernah, tidak usah begitu ya. Kebetulan istri ada di penerbangan misi di Yajasi, dan Yajasi ini menjadi mitra juga bagi kami, Yayasan Beritakan Kasih Tuhan Mission Training, untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir begitu. Jadi klop begitu ya. Artinya kami sama-sama saling melengkapi dalam melayani begitu. Itu yang hal yang luar biasa, Pak. Terima kasih ini untuk kehadirannya hari ini, sudah berbagi pengalaman Sama-sama, untuk Pak. kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita dengan Bapak berbagi pengalaman pelayanan di Papua. Kiranya wawancara hari ini memberkati kita semua, dan mari kita terus doakan keluarga hamba Tuhan ini agar terus menjadi berkat di tanah Papua, bahkan di tempat-tempat yang lain. Shalom. Banyak jiwa di luar sana yang belum mendengar firman Tuhan. Kita sebagai umat Kristen harus jadi umat yang menceritakan tentang Kristus kepada semua orang, agar ketika kedatangannya kita semua naik ke surga dan duduk bersama-sama dengan Dia di takhta kerajaannya.
Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Worship Night malam hari ini, spesial edisi Bulan Misi. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Bapa Surgawi, kami mohon Roh Kudus membuat kami mempunyai pikiran yang jernih dan hati yang rela untuk mentaati dengan kasih perintah-perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan malam hari ini, kami ingin terus menyembah-Mu, bahkan ketika kami merenungkan bersama firman-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada berapa kata kerja perintah, ada berapa imperatif perintah di dalam amanat agung ini? Kalau kita mau hitung, ada 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia ini. Ada 4 kata perintah yang terlihat di sini, yaitu pergilah, yang kedua jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, dan terakhir ajarlah. Pertanyaannya, apakah Tuhan memerintahkan 4 hal ini di dalam amanat agungnya? Di dalam masa waktu terakhir, Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya secara fisik. Mari kita melihat bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab, ternyata ada hanya 1 kata perintah, yaitu mate theusate. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kata kerja yang lain, yang 3 itu merupakan partisip, bukan kata perintah. Artinya 3 kata kerja yang menjelaskan bagaimana untuk melakukan 1 perintah itu. Bagaimana caranya menjadikan semua bangsa muridku, yaitu dengan cara pergi, baptis, ajar. Nah, mari kita melihat lebih jauh prinsip ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada 1 perintah di dalam amanat agung. Ya. 1 saja. Pertanyaan bagi kita sebagai gereja ini adalah, apa yang terutama gereja harus lakukan? Apa sih program gereja yang paling penting yang harus ada dan kita lakukan? Mungkin semua program penting. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah setiap program gereja sedang secara sengaja melakukan amanat agung? Nah, itu yang penting. Kita berkumpul tiap minggu, beribadah, bersekutu. Kita mengadakan hari raya besar seperti Natal, Paskah, atau bulan misi seperti ini, kita bersibuk-sibuk. Apa penting? Ya. Yang paling penting tidak boleh diabaikan. Memang mungkin semua penting, tetapi menjadikan murid Kristus bagi segala bangsa, itulah yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan amanat agungnya itu? Yang hanya 1 perintah itu. Kita melakukannya dengan cara 3 hal. Yang pertama, pergilah. Pergi artinya pengutusan. Saudara-saudara, Kristus telah membimbing beberapa orang muridnya. Sekarang dia katakan, pergilah. Artinya bagi kita sekarang, setelah kita menjadi orang percaya sekian tahun, kita harus sadar bahwa kita masing-masing harus pergi. Sebab diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk pergi kepada beberapa orang. Untuk secara serius kita memperkenalkan kepadanya, menjelaskan kepadanya tentang Yesus, tentang kabar baik, yaitu Injil. Nah, kepada siapa? Itu yang kita harus yakini. Tentu saja kepada anggota keluarga kita, mungkin anak, kakak, adik, ya, mungkin juga orang tua, tetapi juga kita harus meluas kepada tetangga, mungkin juga teman kantor, dan juga mungkin pemilik toko langganan kita. Atau mungkin kepada pengunjung gereja yang kita perlu tolong untuk
menjadikan dia murid Kristus yang sejati. Kita perlu merencanakan dan mendoakannya. Pertanyaan yang penting untuk kita, sudahkah kita tahu kepada siapa kita harus pergi? Atau kita juga harus tahu bahwa Tuhan menginginkan kepada beberapa di antara kita untuk pergi ke kota lain, tinggal di sana. Mungkin pergi ke pulau yang lain, bahkan ke negara yang lain, untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama, menjadi saksi Tuhan, bekerja di sana, menjadi teladan, membimbing beberapa orang mengenal Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau saudara lakukan. Yang kedua, melakukan amanat agung dengan cara baptislah. Ini maksudnya penginjilan, saudara. Baptisan itu adalah tanda seorang dilahirkan kembali. Jadi maksudnya bukan upacara baptisan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, bukan. Upacara atau ibadah baptisan ini memang sudah diatur dalam tradisi gereja supaya teratur bahwa pendeta yang sudah ditabiskan yang boleh membuat acara baptisan ini. Tapi maksudnya baptislah dalam amanat agung ini adalah kita menjadi alatnya Tuhan agar orang lain dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itulah pemberitaan Injil. Disertai tantangan untuk menerima atau mengikut Yesus sebagai juru selamat, menolong sampai pada titik di mana dia mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Ini tugas kita masing-masing sebagai orang percaya. Sekali lagi, baptisan artinya bukan suruh kita mencelupkan orang dalam nama Allah Tritunggal, itu tugas pendeta. Tapi ini artinya adalah kita memberitakan Injil sampai seseorang mempunyai sikap hati dan komitmen keputusan untuk mengikuti Yesus seumur hidup. Dan ingat, kita adalah alat yang membuat hati tergerak dan membuat keputusan mengikuti Yesus, itu adalah Roh Kudus, kita alatnya. Yang ketiga adalah ajarlah. Ajarlah artinya pembinaan. Ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bermaksud mengajar firman Tuhan, menolong orang lain agar mengerti dan melakukan segala yang diajarkan Yesus. Jika ada pertanyaan darinya, kita menjawab, kita menjelaskan. Jika ada pergumulan dalam melakukan firman, kita mendoakan dan mendampingi, memperhatikan orang itu, orang yang sama, ya, menjaga jangan sampai dia jatuh dalam kesesatan atau melepaskannya dari dosa-dosa tertentu dengan pertolongan kuasa Roh Tuhan. Dengan kasih mendoakan, memperhatikan dan mengajar dia. Nah, pertanyaannya, sampai kapan mengajar ini? Sampai orang itu mampu menolong orang lain menjadi murid Yesus. Berapa tahun? Ya, kalau Yesus sendiri 3,5 tahun membimbing murid-muridnya 12 itu menjadi rasul, diutus, maka kita mungkin sama 3,5 tahun atau mungkin lebih dari itu. Ya. Yang penting lebih atau kurang dari 3,5 tahun sampai orang itu mampu menolong orang lain menjadi murid Yesus. Menjadikan segala bangsa murid Tuhan bukan sekedar mengajar atau teaching, tetapi melatih, mementor, mendampingi seperti anak sendiri. Maka disebut anak rohani. Supaya dia yang dibimbing dapat diutus untuk melakukan penginjilan. Saudara, kesimpulannya bahwa gereja hanya punya satu agenda utama, yaitu untuk menolong setiap jemaatnya agar setiap mereka pergi, membaptis, dan mengajar. Artinya, pertama, setiap jemaat mampu untuk pergi, yaitu mengerti kepada siapa, harus menolong beberapa orang untuk menjadi muridnya. Mungkin juga dalam kota, atau mungkin juga keluar kota, atau mungkin ke pulau lain, atau negara lain. Yang kedua, setiap jemaat mampu untuk membaptis. Bukan menjadi pendeta, bukan. Tapi membaptis artinya menjelaskan Injil, atau menolong mereka sampai pada suatu komitmen. Menjadikan Yesus satu-satunya juru selamat di sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, setiap jemaat mampu untuk mengajar. Bukan menjadi dosen atau guru, tapi menolong mereka agar mereka mengajar ya, orang lain untuk mengerti arti dari firman Tuhan, Alkitab.
dan kemudian menaatinya dengan kasih, sehingga orang itu bertumbuh imannya. Tuhan mengajar. Nah, jangan sampai kita merasa sudah melakukan yang terbaik, sibuk setiap minggu, setiap hari pergi ke gereja, padahal bukan yang paling diinginkan oleh Yesus. Ada 2 aplikasi yang saya ingin ajak kita semua melakukan, yaitu 1, dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, kita bertanya, sudahkah kita sedang dalam arah yang benar, yaitu bertumbuh menjadi muridnya? Dan apakah kita juga sedang dalam arah menjadikan orang lain dari segala bangsa menjadi muridnya? Satu kesaksian seorang cleaning service dari suatu gedung kantor menyaksikan apa yang dia lakukan. Dia bilang, "Bapak, saya adalah seorang misionaris di Afrika." Bagaimana mungkin? Kamu kan bekerja di kantor ini sebagai cleaning service. Lalu dia menjawab, sebab saya setiap minggu mendoakan dan secara teratur mengirim uang untuk seorang keluarga misionaris di Afrika. Saudara, orang ini adalah murid Tuhan dan sedang menjadikan segala bangsa muridnya. Muridnya Tuhan. Nah, aplikasi yang kedua, marilah kita mengalokasikan waktu dan tenaga kita untuk menolong orang lain, supaya menjadi percaya dan semakin mengasihi Tuhan. Marilah kita menjadikan orang-orang dari segala bangsa menjadi muridnya Tuhan. Saudara, semua aktivitas pelayanan itu mungkin penting, jangan diabaikan, tapi aturlah sedemikian rupa, sehingga minimal sekali dalam seminggu, kita sedang menolong beberapa orang yang sama, untuk mengajarkan firman kepadanya, untuk mendoakannya, untuk memperhatikannya, untuk menegurnya apabila dia salah. Orang-orang yang sama, sampai berapa lama, sampai berapa tahun? Kalau perlu bertahun-tahun, sampai orang-orang ini mampu mengajar dan menolong orang lain, menjadi murid Tuhan lagi. Orang-orang dari segala bangsa. Karena inilah arti daripada amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah menolong kami, memberikan amanat agung, dan Engkau juga berjanji di dalam amanat-Mu. Ketika kami melakukan amanat-Mu, Engkau akan menyertai kami dan memimpin kehidupan kami. Agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi yang Engkau kasih dari segala bangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiap hari ribuan jiwa binasa dalam dosanya,
Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk lawatan Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Mari Bapa, Engkau tolong tanamkan kepada kami hati yang rindu untuk pergi mencari mereka yang terhilang. Berikan kami hati misi ya Tuhan, sehingga pada waktunya kami siap menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.